Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Siti Asfiah selaku pengawas SD Dabin 3, Bapak Ibu Ketua Dabin 3, Bapak Ibu Kepala SD Dabin 3, yang kami hormati Bapak Ketua KKG Dabin 3 Pak Bambang Subagio beserta rekan-rekan pengurus, Bapak Ibu Guru SD Dabin 3 Kecamatan Mayong yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan nikmat karunia-Nya kita bersama-sama dapat hadir, dapat bertemu dalam majelis yang insya Allah membawa berkah bagi kita semuanya. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang kita jalankan apa yang menjadi syariatnya dan kita nantikan pertolongannya kelak pada sulitnya menghadapi hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, izin saya berdiri di depan. Kalau tadi disampaikan narasumber sepertinya kurang pas gitu ya, kurang pas karena belum pada derajat itu. Saya di sini sebagai teman belajar Bapak Ibu saja, yaitu saling sharing, berbagi pengetahuan yang selama ini sudah kita pelajari. Begitu. Maka dari itu nanti seterusnya kita kegiatannya sharing. Begitu. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan dan saya bisa menjawab, insya Allah nanti akan saya jawab. Pun demikian misalnya saya belum bisa dan Bapak Ibu sudah tahu, tolong saya diberitahu. Begitu. Dari tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh Bu Siti Asfiah. Terus saya ngapain gitu ya? Wah, sudah diulas semuanya, tadi P5 sudah dijelaskan, CP, TP tadi sudah disampaikan begitu ya. Tapi tidak apa-apa, hari ini nanti kita akan sharing begitu. Untuk mengawalinya ada teman-teman yang sudah berjumpa kembali dengan saya, tapi ada yang mungkin belum tahu saya siapa. Perkenalkan, nama Abdul Jalal, nama lengkapnya itu dari pemberian orang tua. Saya lahir di sebuah desa, di Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Asli Bungu, Bu. Asli Bungu, belajar di Bungu, sekarang ditugaskan di Bungu untuk mengabdi kepada desa tercinta saya. Saya menjadi guru, diakui menjadi guru tahun 2009. Sampai sekarang bekerja baru di satu instansi, yaitu di SD Negeri 3 Bungu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah sering ketemu dengan saya, sudah tidak asing lagi. Bagi yang belum, merupakan perkenalan singkat dari saya. Istri cukup 1, anak 2 kelas 1 dan kelas 3 SD.
Bagi yang sudah pernah bertemu, kita bertemu lagi atau berjumpa lagi. Yang Pak Hakim itu sering ketemu gitu ya. Sering ketemu. Bu Eti itu sering ketemu. Kita jumpa lagi. Begitu. Maka dari itu untuk mengawali saya punya sebuah lagu. Jumpa lagi namanya. Ya, judulnya Jumpa Lagi. Ini nanti kita praktekkan bersama-sama. Lagunya sederhana sekali. Yang sudah tahu, sudah pernah nyanyi ini? Belum pernah ya? Ya agak beda dengan pengawas ya. Masa pun langsung Pak ya di depan sama-sama saja. Baik, ini nyanyinya seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita praktekkan ya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Mudah ya? Ya, mudah ya? Ya, nanti diperagakan. Kalau tengok baru tengok, begitu. Sambil lihat teman-teman kanan kirinya. Jangan-jangan nanti teman sebelah kirinya berubah gitu. Baik, 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Lanjut. Senyum ya sekarang ya. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Bagus. Lanjut yang ketiga. Tepuk sekarang ya. Tepuk kanan, tepuk kiri. Nanti diperagakan. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Yang ini lebih seru lagi ya. Iya, cubit kanan, cubit kiri ya. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Tadi dicubit ya temannya. Oh tidak ada yang aduh gitu ya. Wah, oh nggak berani. Wah, Kak Mansur nggak ada yang dicubit. Wah, ada. Yang terakhir ya. Nanti tidak ada ting-tingnya. Cukup assalamualaikum dan waalaikumsalam. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, oke, nanti kita. Kenapa seperti ini? Memang Bapak Ibu sekarang diharapkan dalam pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran setelah berdoa seperti itu, diharapkan anak-anak memang diberi ice breaking dalam rangka untuk memfokuskan kesiapan belajar mereka. Begitu. Jadi kalau pagi misalnya untuk memfokuskan pembelajaran anak-anak, kita bisa memberikan ice breaking, macam-macam lah ice breaking gitu. Tujuannya apa? Untuk memusatkan perhatian siswa. Bisa dengan pojok emosi, dengan mencari perbedaan gambar, dan sebagainya. Banyak sekali untuk macam-macam scripting. Baik, untuk hari ini saya diminta oleh Pak Bambang sama Pak Koyu untuk menyampaikan IKM. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengakses melalui PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Sudah selesai semua modulnya? Sudah, wah, alhamdulillah. Baik, hari ini kalau yang tadi bilang sudah, kita cross check saja ya, kita main sebentar. Saya minta Bapak Ibu menuliskan angka 1 sampai 13 di bukunya ya, di bukunya atau di kertasnya silakan. Silakan 1 sampai 13.
Baik, 1 sampai 13. Ini nanti saya akan membagikan sebuah kartu. Kartunya 2 warna. Warna putih dan kuning. Mohon bisa dibantu saya, Pak, biar cepat. Segandeng ya. Ya. 1 orang 2 warna. Monggo. Saya bantu aja nggak Pak, biar cepat. Ya. 1 orang nanti sudah saya minta menuliskan 1 sampai nomor 13. Angka 1 sampai angka 13. Boleh di kertas sendiri atau boleh di kertas yang dibagikan. Oh, Bu. Y. Ya, 1 sampai 13. Kemudian, ya, sambil menunggu pembagiannya, ini nanti saya minta Bapak Ibu bisa menggambar emoji ya. Emoji ini, ya. Emoji yang sebelah kiri ini emoji apa? Senang gitu ya, senang. Baik, senang. Yang sebelah kiri sedih. Bisa menggambar ini ya, senang atau sedih, bisa ya. Baik. Ya, nanti gambarnya nanti. Ditulis saja 1 sampai 13, angka 1 sampai 13. Ya. Gimana? Boleh ditulis di situ, boleh ditulis di kertas sendiri, Bapak Ibu juga boleh, terserah, tidak apa-apa. Sudah selesai menulis angkanya 1 sampai 13? Sudah. Terima kasih. Selanjutnya petunjuknya, angkat kertas warna kuning. Angkat kertas warna kuning ya. Tadi kan dibagi 2, kuning dan putih ya. Ya. Angkat kertas warna kuning jika pernyataan Anda angka benar. Jadi nanti saya akan menampilkan sebuah pernyataan. Jika nanti Bapak Ibu menganggap pernyataan itu benar, silakan angkat yang kuning. Kalau pernyataannya salah, angkat yang putih. Ingat ya, yang benar kuning, yang salah putih. Boleh ditulis kalau memang lupa. Kalau apa ya? Sudah siap? Ya. Nanti ngangkatnya pada hitungan ketiga. Nanti saya hitung 1, 2, 3, nanti diangkat bareng. Tidak usah tirunan dengan temannya. Tenang, tidak dinilai. Ya, siap. Semuanya yang belakang bisa lihat, yang siap. Yang pertama, struktur kurikulum Merdeka terdiri dari pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nanti ya. 1, 2, 3 diangkat. Iya. Ya, yang mengangkat warna kuning silakan menggambar emoji senang di nomor 1. Ya, menggambar emoji senang di nomor 1. Senangnya lupa. Oh, senangnya seperti ini, Bu. Bibirnya ke atas gitu ya, bibirnya ke atas. Bibirnya ke atas. Ya. Ya. Baik. Pernyataan nomor 2, siap ya? Jangan diangkat dulu, nanti hitungan ketiga. Dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran dibuat oleh guru. Benar atau salah? 1, 2, 3. Diangkat? Enggak apa-apa, diangkat saja yang anu. Boleh. Baik. Yang mengangkat warna putih, silakan menggambar emoji senang. Ya, senang. Baik. Senang. Nomor 2 ya. Di nomor 2, Lanjut, nomor 3. Mapel IPAS
diajarkan mulai kelas 1. 1, 2, 3. Diangkat? Ya. Ayo apa-apa? Diangkat aja. Ayo. Tadi ada yang angkat kuning nggak apa-apa. Oke. Yang mengangkat warna kuning, silakan menggambar emoji sedih. Sedih. Silakan. Yang mengangkat kuning menggambar sedih, yang putih berarti senang. Iya. Kabur lagi, Bu. Oke. Pernyataan nomor 4. Dalam kurikulum Merdeka, bahasa Inggris merupakan mapel wajib di SD. Benar atau salah? 1, 2, 3, diangkat. Oke. Yang angkat warna kuning menggambar emoji sedih. Tidak apa-apa. Nah, nanti angkanya pada hitungan ketiga nih. Wah, Bu Siti Anastasia di depan, wah, aku pengawas lah. Nanti yang terakhir aja, Bu. Jawab saja nggak apa-apa, Bu, tidak apa-apa. Ini bisa ya. Baik, pernyataan nomor 5. Dalam kurikulum Merdeka tidak terdapat silabus. Benar atau salah? 1, 2, 3, diangkat. Ayo diangkat. Ayo diangkat, ya apa? Oke. Yang mengangkat putih menggambar sedih. Menggambar sedih. Silakan. Nanti yang kuning menggambar senang. Aduh, ya Allah, Pak. Nah, siang-siang kok dapat coba. Lanjut ya. Pernyataan nomor 6. Siap yang belakang, Bapak Ibu? Siap ya? Baik. Dalam kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran harus dalam bentuk modul ajar. Benar atau salah? 1, 2, 3, diangkat. Salah. Oke. Ya. Baik, turun. Oke. Yang mengangkat warna putih, silakan menggambar emoji senang. Yang kuning berarti sedih. Waduh, apa? Ya tidak apa-apa, nanti kita bahas. Ya, kita nanti sampai pukul berapa? Ada makan siangnya tidak, Pak? Ada, iya ya. Ya, nanti sedapatnya lah. Oke, nomor 7, fokus lagi. Modul ajar sudah disediakan pemerintah dan guru boleh memodifikasi sesuai karakteristik kelasnya atau guru menyusun sendiri. Benar atau salah? 1, 2, 3, diangkat. Oke. Yang angkat kuning menggambar emoji senang. Wah, gampang ini kalau itu ya. Menggambar emoji senang. Aduh, nggak cukup. Kalau kecil tidak apa-apa, yang penting masih ketinggal, oke. Nomor 8, cepat saja. Dalam pembelajaran, guru diperbolehkan menyampaikan materi tidak urut buku ajar. Benar atau salah? Diangkat. 1, 2, 3, diangkat. Oke. Yang angkat warna putih, ada ya, sedih. Yang kuning berarti senang. Yang kuning senang. 9. Dalam kurikulum Merdeka terdapat 3 asesmen, yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, pinter-pinter ya. Yang kuning senang, yang putih salah. Yang putih sedih ya, bukan salah. Sedih, bukan salah ya. Sedih. Pernyataan nomor 10. Asesmen sumatif hanya dilakukan saat tengah semester PTS dan akhir semester.
Benar atau salah? 1, 2, 3, diangkat. Oke, tidak apa-apa, diangkat yang tinggi. Kok ragu-ragu? Baik, yang ngangkat kuning menggambar emoji sedih. Aduh, ya Allah, yang putih berarti senang. Yang putih senang. 11. Dalam kurikulum Merdeka, nilai rapor ada 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Benar atau salah? 1, 2, 3, diangkat. Oke. Yang mengangkat kuning, silakan menggambar emoji sedih. Aduh. Yang kuning sedih, yang putih silahkan menggambar senang. Boleh protes sekarang, nanti kita akan jawab di materinya. Oke, sekarang nggak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, lupa. Iya, nanti kita bahas. Oke. 12. Dalam kurikulum Merdeka, nilai rapor hanya berupa deskripsi. Benar atau salah? 1, 2, 3, diangkat. Aduh, bingung. Oke, yang angkat putih silakan menggambar emoji senang. Senang. Ya, terakhir 13, pamungkas. Rapor P5 berisikan nilai-nilai berupa angka dan diberikan tiap semester. Benar atau salah? 1, 2, 3, diangkat. Diangkat yang nggak apa-apa, salah benar nggak? Baik. Ya, yang ngangkat kuning silakan menggambar emoji sedih. Yang putih senang. Iya, monggo. Ya, nanti kita akan bahas. Ini nanti yang terakhir. Baik, mari kita hitung. Ayo dihitung Bapak Ibu. Ya. Yang senang ada berapa, yang sedih ada berapa. Kalau nanti 80% nanti sudah senang, kita sudahi saja kakinya. Ya, baik. Oke, dari 13, siapa yang senang semua? Angkat tangan. Ada? Yang senang semua ke 13-nya? Ada? Kalau ada, saya minta untuk mendampingi saya di depan. 12 ada? Tidak apa-apa, ngaku saja nggak apa-apa. 12, 11, oke 11. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Sinta Naswani. Bu Tuti, ya, tepuk tangan. Nah, yang 11 ada 11? Oh 11, 10 maaf, 10. Ya, 10. Oke, tepuk tangan dong, 10 kok. Ya, 9 ada? Oke. 8 7 ya, sudah 6 ke bawah tidak? Berarti kita lanjutkan tidak KKG-nya ya materinya? Lanjut, baik. Terima kasih. Lah, Bapak Ibu, yang saya lakukan, yang kita lakukan bersama-sama tadi merupakan salah satu jenis asesmen. Kira-kira asesmen apa Bapak Ibu? Iya, Bu Surwi. Jos. Asesmen apa Bapak Ibu? Diagnostik, yaitu asesmen yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dari peserta. Kalau di kelas berarti peserta didik. Begitu. Dari situ nanti kalau saya mengelompokkan, silakan yang senyumnya 10 sampai 13 di sini. 6 sampai 10, 6 sampai 9 di sini, 1 sampai 5 di sini, misalnya seperti itu. Ya, tapi ini tidak saya kelompokkan kok. Tenang, tidak dinilai Bu Siti Asya, tenang ya. Begitu. Baik, kita mulai materinya.
Wah Pak, siang-siang kok malah kena coba. Hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, kita ngobrol asik gitu tentang kurikulum merdeka. Seharusnya kalau modulnya sudah selesai, aksi nyatanya sudah dikerjakan, ya foto harusnya ya, IKM-nya ya, begitu. Tapi tidak apa-apa, kita sharing saja. Nanti yang belum tahu boleh ditanyakan. Nanti sambil menjawab tadi yang menggambar emoji tadi ya. Baik. Komitmen bersama kita yang pertama, kita maksimalkan waktu. Silakan menulis, menyiapkan catatan, berpikir seutuhnya atau hadir penuh. Kalau bertanya silakan raise hand. HP mohon di mode senyap. Kita jaga kebersihan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nanti ada saya hey hello. Kalau saya bilang halo, Bapak Ibu bilang hai. Nanti kita beri apresiasi kepada teman-teman kita yang sudah menyampaikan pendapat. Setuju dengan komitmen ini Bapak Ibu? Nah, ini biasanya tidak asing kalau Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak atau pengajar praktek, sudah familiar dengan hal tersebut. Begitu ya Pak? Maka dari itu sekalian promosi, monggo, mari kita ikut program guru penggerak. Program guru penggerak bukan program menjadi kepala sekolah. Salah besar. Salah besar. Salah besar. Kalau masih ada anggapan mengikuti program guru penggerak merupakan ajang untuk menjadi kepala sekolah, itu adalah tidak benar. Tidak benar. Karena materinya di dalamnya adalah tentang pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Begitu Bapak Ibu. Oke. Ini nanti sekarang ngobrol kita. Asesmen awal tadi sudah kita lakukan bareng-bareng Bapak Ibu. Eksplorasi nanti kita diskusikan, kita akan sampaikan materi-materi esensi, nanti kita diskusikan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, boleh. Nanti kita yang terakhir refleksi dan evaluasi atau tindak lanjut. Bapak Ibu, kalau kita kadang Bapak Ibu guru bingung, saya itu memahami IKM itu harus mulai dari mana? Apa dulu yang saya pelajari? Begitu ya, mau rasanya itu di depan kita itu ada gajah besar dan kita itu ada di dekat sekali, maka kita tidak bisa melihat gajah itu. Percaya tidak? Percaya ya. Nah, misalnya ada barang yang besar di depan kita dan kita berada di dekat sekali, kita tidak tahu barang itu. Ya. Yang kita tahu ya pokoknya, loh, gajah itu kok ternyata ya hitam ya. Padahal kita harus menjauh. Dari mana harus kita mulai? Begitu. Nah, untuk tahu atau paham terkait IKM, setidaknya ada 4 langkah yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah memahami garis besar kurikulum merdeka. Apa yang berubah, mengapa harus berubah, apanya yang berubah. Gitu. Setelah itu tahu, kita lanjut yang kedua, memahami pembelajaran dan asesmen. Pembelajarannya itu bagaimana sih? Perangkat ajarnya itu bagaimana? Itu yang kita pelajari. Cara penilaiannya bagaimana? Sampai dengan rapornya. Setelah itu, yang ketiga adalah memahami pengembangan KOSP. Ini biasanya sudah kemarin sudah dibuat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya harap mungkin Bapak Ibu dilibatkan nih untuk membuat KOSP. Iya, harus ya. Ini lebih ke satuan pendidikannya. Kalau yang nomor 3, mengemasnya, visi misinya, mengemas kegiatannya dalam 1 tahun itu bagaimana, isinya kurikulum bagaimana, itu isinya di KOSP. Kalau ini sudah,
Yang keempat adalah memahami tentang P5, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Itulah tahapan yang harus kita lalui agar kita mengetahui seluruhnya IKM. Jadi tidak sepotong-sepotong. Pak, saya tahunya hanya CP saja. Gitu. CP, ya pokoknya download Pak itu aja gitu. Padahal CP itu bagian dari nomor 2. Inilah peta perjalanan yang harus kita jalankan, harus kita lalui agar kita tahu yang dimaksud kurikulum merdeka itu bagaimana secara utuh, begitu. Hari ini nanti saya akan mencoba membahas nomor 1 dan nomor 2 karena waktunya kemungkinan kalau semuanya butuh 10 SKS, tidurnya di hotel, begitu ya Pak Moyum ya, Pak Bambang gitu nih. Nah, gitu. Atau setuju Bapak Ibu peserta KKG kalau KKG-nya ganti di hotel gitu? Setuju ya? Sekali Pak, gitu loh. Gitu Pak Bambang, usulan Pak. Wah, yang biayain siapa? Iya, kemarin di Dapil 1 juga saya tawari gitu, mau, tapi tidak mau iurannya. Mau Pak, mau gitu. Baik, kita mulai dari yang pertama. Jadi hari ini kita akan fokus di nomor 1 dan nomor 2. Begitu. Untuk yang nomor 3 dan nomor 4, nomor 3 sepertinya sudah disampaikan Bu Siti Astian. Sudah. Oke. Nah, kalau sudah disampaikan berarti sudah tahu dong pembelajarannya bagaimana, asesmennya bagaimana, perangkat ajarnya bagaimana. Harusnya sudah tahu. Kita mau beras saja begitu. Yang terakhir P5 nanti di kesempatan lainnya karena kemungkinan tidak cukup. Kita sampai jam berapa Pak Bambang? Jam 12. Baik. Secara rinci kalau kita mau memahami betul IKM dari peta perjalanan yang tadi saya sampaikan, kurang lebih isinya adalah ini. Memahami garis besar IKM itu tadi yang saya sampaikan, filosofinya berangkat dari mana, KHD dan sebagainya itu, regulasinya, aturannya yang mengatur IKM itu apa saja, struktur kurikulumnya bagaimana, capaian pembelajarannya apa, itu. Untuk memahami pembelajaran dan asesmen, ini nanti kita mempelajari prinsip pembelajarannya dan asesmen, pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik, perencanaan pembelajaran dan asesmen, merencanakan pembelajaran, pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Ini nanti akan saya sampaikan insya Allah secara yang inti-intinya, begitu. Untuk yang KWSP dan P5, ini nanti di lain kesempatan. Begitu ya Pak Bambang ya. Boten sangundang kula Pak. Boten promosi. Nggih, wong kula nggih boten saged kok. Sama-sama belajar. Baik, yang pertama kita akan memahami garis besar kurikulum merdeka. Sambil nanti mengingat-ingat tadi pernyataan yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu nggih, yang ketika Bapak Ibu menggambar emoji tadi. Ini tentunya sudah dilakukan. Pilihan IKM itu ada 3, mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Di Kecamatan Moyong sepakat? Mandiri berubah. Mandiri berubah. Saya tanya dulu deh. Artinya maksud dari mandiri berubah itu yang gimana sih? Oh ada Pak di depan. Ya. Menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Nah, ini sifatnya mutlak atau tidak? Saya tanya. Kalau kita pilih nomor mandiri berubah itu, artinya bagaimana, Pak? Baik, tepuk tangan untuk Bu Surwi. Ya, memang seperti itu. Meskipun di sini menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan, artinya kita tidak wajib menggunakan plug yang ada di
platform Merdeka Mengajar itu. Tidak. Kita boleh memodifikasi sesuai dengan karakteristik kelas kita, sekolah kita. Begitu. Pak, saya tidak bisa membuat modul ajar. Pak, saya download boleh? Boleh. Pak, yang saya download itu di SD Negeri 1, Pak. Misalnya Ujung Pandang sana, Jakarta, atau itu isinya kok bagus sekali Pak, ada laptop dan banyak sekali. Sedangkan di tempat saya tidak ada laptop, tidak ada media pembelajaran yang lengkap seperti itu. Saya ubah boleh? Boleh. Begitu. Itu artinya mandiri berubah. Ini tidak mutlak. Begitu. Nah, inilah yang harus kita punya. Pak, download ke Pak. Wong nyepenge mod Android kok nggih, dengan unduh saja di sini. Ini adalah yang paling baru terkait dengan aturan-aturan terkait IKN. Yang paling terakhir adalah ini, yang paling diutek-utek sekarang adalah ini. Kemendikbudristek nomor 262/M/2022 ini tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemilihan pembelajaran. Di sana terdapat struktur kurikulum merdeka, mulai dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA. Untuk menjawab tadi, Pak, bahasa Inggris itu wajib tidak? Di sana nanti ada, begitu. Nah, ini tadi selain intrakurikuler, ya, intrakurikuler ini adalah ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Ini juga yang menjadi pembeda. Bapak Ibu sudah pernah mengajar dengan model PJBL? Halo, PJBL. Ada yang tahu PJBL? Project Based Learning. Ya baik. Project Based Learning itu bisa diceritakan PJBL itu yang bagaimana? Monggo. PJBL itu yang bagaimana sih? Aduh, monggo Bu Sri atau yang lain, Bu Eti, PJBL itu yang bagaimana? Pembelajaran yang berbasis proyek. Baik. Proyek itu biasanya di akhir suatu materi begitu ada produknya, begitu ya. Sekarang saya tanya, antara P5 penguatan proyek profil pelajar Pancasila dengan PJBL itu sama atau beda? Jawabannya? Kalau PJBL itu model pembelajarannya, kalau P5 sama-sama ada produknya loh. Sama tidak ya? P5 dengan PJBL? Kalau yang P5 itu fokus pada sikap karakter Pancasilanya. Sikap karakter Pancasilanya. Oh iya. Oh gitu. Baik. Elemen yang dimunculkan di situ. Baik. Benar, tadi yang disampaikan Bu Asfia, Bapak Ibu kalau sudah sering PJBL bedanya PJBL dengan P5, kalau PJBL itu hanya satu disiplin ilmu. Nah, misalnya gini, Bapak Ibu mengajarkan IPA gitu ya, muatan pelajaran IPA dengan materi misalnya perubahan energi. Nah, nanti di akhir pembelajaran Bapak Ibu merencanakan siswanya untuk menghasilkan sebuah proyek, misalnya model PLTA misalnya, model PLTA. Di sana anak-anak membuat mulai dari kincirnya, mulai dari airnya dan sebagainya, terus dipresentasikan.
dalam kurun waktu, misalnya Bapak Ibu beri waktu 2 minggu, hasilnya sebuah proyek berbentuk model, yaitu PLTA mini misalnya, model PLTA mini, itu namanya PJPL. Hanya satu disiplin ilmu. Tapi kalau P5 itu ada lintas disiplin ilmu. Jadi macam-macam muatan pelajaran terintegrasi di situ dengan tujuan yang tadi disampaikan Bu Astia. Pengembangan dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, begitu. Ya. Mungkin nanti di profil pelajar Pancasila di P5-nya nanti ada muatan bahasa Indonesia di dalamnya, wawancara misalnya, praktek IPA di dalamnya dan sebagainya. Itu namanya lintas disiplin ilmu. Itu nanti dibahas di P5. Begitu bedanya. Selanjutnya, lah ini tadi struktur kurikulum Merdeka itu ada 2. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler dan yang kedua adalah P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pak, berarti kokurikuler tidak wajib? Tidak. Sudah tahu ya bedanya intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Aduh, Mazel berarti sudah tahu, gitu ya? Saya belum tahu ya. Tahu tidak? Monggo. Kalau intrakurikuler bagaimana, Pak? Kalau ekstra di luar pembelajaran. Di luar pembelajaran. Kalau kokurikuler, wah itu Pak yang susah. Iya, bagus sekali Bu Sri ya. Iya, betul. Kalau intrakurikuler itu struktur kurikulumnya sudah ada, gitu. Pembelajaran di kelas sehari-hari yang mengacu pada kurikulum itu namanya intrakurikuler. Kokurikuler adalah kegiatan untuk menajamkan intrakurikuler. Begitu. Menajamkan. Itu di luar jam pelajaran. Di luar jam pelajaran. Kalau ekstrakurikuler tidak ada kaitannya dengan kurikulum. Begitu. Ini nanti berarti struktur kurikulumnya ada 2, yaitu intrakurikuler dan P5. Untuk alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, ini saya singgung sedikit-sedikit, itu nanti waktunya boleh berbeda Bapak Ibu. Oke. P5 proyeknya itu di SD ada berapa tema? Ayo. Ada berapa tema ya Bapak Ibu? Ada 8 tema. Ada 7 tema. Ada 6 tema. Ada berapa ya? Ada sekolah yang sudah melaksanakan P5? Ya. Ada berapa? Ada 6 ya, yang terbaru ada 6. Ada 6. Ada 6 tema, ya. Ada 6 tema yang di SD. Nah, 1 tahun itu 2 tema minimal, 2 sampai 3 tema yang dijalankan. Dan masing-masing tema itu waktunya boleh berbeda. Begitu. Misalnya kewirausahaan itu misalnya dirasa agak lama, boleh dialokasinya yang 1 boleh digeser. Begitu, boleh. Ya. Nah, ini tadi yang sampai wah itu mengeyel ria, tidak apa-apa. Tadi ya, ini perbedaan antara K13 dan kurikulum Merdeka. Kalau di K13 ada KI dan KD, di kurikulum Merdeka ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran sudah ditentukan oleh pemerintah. Sudah dibuatkan. Guru tidak usah membuat. Begitu ya. Untuk pengembangan karakter hampir sama. Religiositas, gotong royong, mandiri, realisme, integritas. Kalau di K13, kalau di kurikulum Merdeka P5 itu P5. Untuk prinsip pembelajarannya, pembelajaran dikembangkan berdasarkan perbedaan individu, karakteristik peserta didik. Nah, ini yang membedakan. Dan di kurikulum Merdeka itu pembelajarannya
diferensiasi. Kalau di Sama. Jadi ada perbedaan karakteristik ini sudah diferensi kan artinya sudah perbedaan. boleh, silakan menyampaikan pendapatnya Bu Surwi. Berdiferensiasi itu berbeda kok, sama dengan itu berdasarkan perbedaan individu. Ya, bedanya apa antara perbedaan individu dan pembelajaran berdiferensiasi? Katanya saja berbeda tapi kalau different kan dari bahasa Inggris yang different itu kan Beda juga ya Bu, baik. Karena saya belum melaksanakan. Siap. Ini kalau di PMM modul berapa ya? Modul 3 ya. Modul 3 kalau tidak salah. Ya. Selama ini kalau kita membagi kelompok, anak-anak itu biasanya secara acak. Acaknya bagaimana Pak Takim? Ya, Nomeri. biasanya tempat tinggalnya yang dekat. Tempat tinggalnya absen, boleh. Apalagi? Heterogen. Kalau selama ini kan heterogen gitu ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 harus ada yang pinter. Terus ada yang sedang. Terus ada yang kurang. Dikelompoknya jadi satu begitu, biar nanti merata, begitu kan? Nah, di kurikulum Merdeka sekarang beda, tidak seperti itu. Bedanya gimana Pak? Saya pinter, di luar pinter. Saya sedang, di luar sedang. Yang low learning dikumpulkan jadi satu. Loh Pak, kok begitu? Nanti kok ya tambah raiso loh Pak. Kita ibaratkan. Kalau yang motor itu, motor dengan cc besar, kalau harus melaju kencang, ya biarkan dia melaju kencang. Jangan ditahan, nanti bahan entek. Bahan bakarnya itu loh, boheman. Gitu. Kalau dia bisa lari kencang, biarkan dia lari kencang. Yang di tengah seperti itu. Kalau yang kecepatannya hanya 50 km per jam, 60 standar, ya sudah standar. Yang maksimalnya lari misalnya, atau motornya itu memang kecepatannya didesain maksimal 30 km per jam, jangan dipaksa untuk 100 km per jam. Memang tidak bisa. Begitu, arahannya seperti itu dari sana. Ada kan? Kita tadi kalau di K13 itu biasanya berdasarkan perbedaan individu atau karakteristik pendidikan peserta didik. Kalau di KM pembelajaran berdiferensiasi. Kalau di K13 ada silabus. Kalau di kurikulum Merdeka tidak ada lagi silabus, Bapak Ibu, adanya ATB. ATB itu apa? Nanti kita bahas. Di K13 ada RPP. Jadi untuk perencanaan pembelajarannya berupa RPP. Kalau di kurikulum Merdeka boleh RPP atau modul ajar. Jadi modul ajar itu tidak wajib, boleh pakai RPP. Penilaian harian PTS tas. Kalau di kurikulum Merdeka asesmen, diagnostik, formatif dan sumatif. Sudah tahu nggih? Itu nanti kita bahas lagi. Ini secara garis besar saja. Untuk KKM di K13 ini ketercapaian tujuan pembelajaran per materi, adanya per materi. Nilai hasil belajar di rapor itu ada 3 ranah: sikap, pengetahuan, keterampilan. Kalau di kurikulum Merdeka besok hanya 1 angka, 1 ya. Jadi misalnya bahasa Indonesia 85, baru nanti di dalamnya ada deskripsi. Deskripsinya tentang apa? Tentang materi yang dibahas. Tentang materi. Materinya apa? Misalnya bahasa Indonesia apa. Begitu. Untuk rapor T5 ini hanya berupa deskripsi, tidak ada angka, hanya berupa deskripsi. Untuk di SD kita bagi menjadi ada tiga fase, yaitu fase A, B, dan C.
Kalau keseluruhan dari tingkat dasar dan menengah itu ada berapa fase Bapak Ibu? Ada? Dari dasar sampai menengah itu ada berapa fase ya? A, B, C, D, E, F, G, F. Ada 6. Ada 6 ya. Pembagiannya fase A itu untuk kelas berapa? 1, 2. Kelas 1, 2 SD. Fase B 3, 4. Fase C 5, 6. Fase D kelas 1 kelas 7 maksudnya. Kelas 7 kelas 8. Terus yang E kelas 9 dan 10 begitu. Aduh, nggak tahu ya. Baik, Bapak Ibu, untuk fase itu memang ada 6 pembagiannya. A itu 1, 2, B 3, 4, C 5, 6 SD. Untuk yang fase C adalah kelas 7, 8, 9. Jadi 1 ya. Fase E kelas 10 saja. Fase F kelas 11 dan 12. Begitu, ya. Untuk pelaksanaannya di SD dapat menggunakan pendekatan ini, mata pelajaran atau tematik. Wajib mata pelajaran tidak, wajib tematik tidak. Pilih yang paling disukai. Pak, kalau kelas 1 saya pilih tematik boleh? Boleh. Tidak wajib. Harus muatan pelajaran atau tematik. Boleh berbeda. Begitu. Ini sudah. Nah, ini untuk menjawab tadi. IPAS itu dimulai dari kelas 4. Dari kelas aduh. Ya, ini untuk kelas 1 belum ada ya. Pendidikan agama dan budi pekerti, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, PJOK, seni budaya, pilih salah satu. Bahasa Inggris dan muatan lokal. Pak, bahasa Inggris gitu Berarti bahasa Inggris wajib tidak? Tidak wajib. Muatan lokal juga tidak wajib kok. Kok tidak Pak? Coba Bapak Ibu nanti dibuka seluruh kurikulumnya di 262 tadi. Nanti dijumlah 144 ditambah 180 ditambah 288 ditambah 180 ditambah 144 ditambah 144, nanti hasilnya 1080. Ini tidak diikutkan, tidak diikut menjumlah. Jadi bahasa Inggris dan muatan lokal itu tidak wajib Bapak Ibu. Tidak wajib dilakukan. Kemarin riuh gitu ya. Waduh bahasa Inggris itu ada susah gitu. Orang diajarkan bahasa Inggris kewar-kewar gitu. Ya karena kita tidak tahu saja. Pak, kalau tidak saya ajarkan saya tidak bisa, ya tidak usah. Rapotnya Pak, itu kosong minum. Mau tidak diajarkan kok masih diisi. Boleh Pak, boleh. Kata siapa tidak boleh? Gitu. Bahasa Inggris ya. Tapi untuk muatan lokal, karena biasanya daerah itu memiliki aturan sendiri terkait muatan lokal, ini kita begitu. Kalau daerah menghendaki muatan lokal dan bahasa Inggris itu dimasukkan, berarti kita ya wajib ikut. Begitu. Tapi secara aturannya bahasa Inggris dan muatan lokal itu tidak wajib. Bukan merupakan muatan pelajaran wajib. Begitu. Nah, untuk IPAS itu di kelas berapa Pak? Di kelas 3. Di kelas 3 Bapak Ibu. Bukan di kelas 4. Jadi di fase B itu mulai ada IPAS. Begitu.
Ini sudah. Nah, pembaruan struktur kurikulumnya ini tadi sudah. Nah, sekarang kita memahami pembelajaran dan asesmen. Ini nanti kita akan bahas mulai dari CP, TP, ATP sampai dengan asesmennya. Begitu. Bapak Ibu, saya tanya dulu. Kalau ada CP, TP, ATP yang kita buat dulu itu yang mana ya? Yang kita buat dulu pertama kali yang mana? Kalau guru kelas 1 dan kelas 4 angkat tangan. Kelas 1 dan kelas 4 yang kita buat dulu yang mana? Yang kita buat dulu deh. Yang kita lihat dulu. Oke, acuan kita dulu apa? CP, betul. Yang kita lihat pertama kali adalah CP, Bapak Ibu. Ya, CP itu. Capaian pembelajaran, betul. Perencanaan pembelajaran ini disusun secara ini. Nah, untuk membuat perencanaan pembelajaran, tadi perencanaan pembelajaran boleh dua, boleh RPP, boleh modul ajar. Pilih salah satu yang paling mudah. Kalau nanti ada supervisi disuruh membuat perencanaan pembelajaran, Pak, saya pilih buat RPP saja. Benar. Pak, RPP-nya formatnya seperti apa di kurikulum Merdeka? Kok di internet itu banyak sekali formatnya? Begitu ya? Ya, yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai adalah ini. Minimal ada 3 komponen. Kalau sudah ada 3 itu berarti RPP nih, bener. 3 itu apa? Ada tujuan pembelajaran, ada langkah kegiatannya, ada asesmennya. Itu kembali ke sampel Itu sudah 3 itu saja. Pak, nanti di dalamnya tidak ada strategi pembelajaran, materi tidak ada, boleh Pak? Boleh. Boleh sekali. Minimal ada 3 komponen ini. Formatnya nanti bagaimana Pak? Terserah jenengan. Merdeka. Oh, gitu loh. Nanti bahasnya sudah mana tujuannya? Ini Pak. Alurnya mana, pembelajarannya ini, asesmennya ya apa ini. Tidak akan tanya. Ini nanti strateginya bagaimana? Ini tidak ada. Oh, minimal ini kok. Kalau mau dilengkapi dengan sumber referensi, materi dan sebagainya boleh. Begitu ya. Nah, gitu. Kemudian ini, nah untuk mengetahui alur pembelajaran kita di kelas, yang kita harus lakukan adalah ini, melihat CP-nya. Sudah download Bapak Ibu CP? Wah, CP rupanya koyo capaian pembelajaran. Belum punya? Kelas 1 dan kelas 4 Pak. Oke, kalau di kelas yang kurikulum Merdeka namanya apa dulu? Kalau kurikulum 13. Oh iya, kalau kurikulum 13, kalau K13 namanya apa? Ya, KIKD. Ya. Kalau di kurikulum Merdeka capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu berupa narasi Bapak Ibu, berupa narasi. Mungkin saya bukakan sebentar biar tahu jawab. Kalau Bapak Ibu sudah punya nggak apa-apa. CP. Nah, baik, inilah CP Bapak Ibu.
Contohnya ini adalah TP, CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu berupa narasi. Ini bukan ya, bukan. Bahasa. Nah, ini contohnya misalnya fase A. Ini fase A. Nah, bahasa Indonesia itu ada 4 elemen. Nah, capaian pembelajaran itu berupa narasi. Peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian sampai yang berkomunikasi ini. CP inilah yang nanti kita breakdown sendiri. Ya, kita udari piyambak Bapak Ibu. Gitu. Ya, kalau saya umpamakan Bapak Ibu gini. Kalau kita mau membuat baju, menjahitkan baju ke tukang jahit begitu nggih. Si tukang jahit itu kan harus punya beberapa keahlian, betul ya? Betul. Kira-kira punya keahlian apa orang jahit itu? Terampil menjahit, terampil Memotong, baik, memotong. mengetahui model pakaian, Mengukur, boleh mengukur. Memotong, mengukur. mengetahui model pakaian, Membuat pola, boleh. Terus memadukan, menjahit, ngobras, betul ya? Ngancingi, nyetrika gitu, oke? Betul. memadukan pola. Ya. Tujuan kita apa tadi? Membuat baju. Lah, membuat baju itu loh yang namanya capaian pembelajaran. Begitu. Ngobras, terus tadi menjahit, motong, masang benik, nyetrika, buat pola, apa lagi tadi? Nah, itu namanya tujuan pembelajaran, TP. Ya. TP itu adalah keahlian yang diperlukan untuk mencapai CP-nya. Nah, gitu. Saya analogikan seperti itu. Baik, sekali lagi, ketika tadi saya menyebutkan ngobras, gunting, motong, membuat pola, nyetrika, ngukur, terus apa lagi tadi nih? Ngobras. Nah, itu adalah keahlian-keahlian yang diperlukan oleh seorang tukang jahit untuk membuat baju. Nah, dari keterampilan-keterampilan tadi, kira-kira yang dipelajari oleh si tukang jahit itu dari yang mudah dulu atau yang sulit dulu? Mudah dulu. Contohnya, nerapi kancing dulu, ajar nyetrika, ajar apa malah nggih? Ajar motong, Memadukan pola, oh baru belajar mengukur, membuat pola, baru gunting, jahit, baru ngobras, kan gitu tak nggih? Nah, yang kita urutkan tadi, yang tadi acak-acakan tadi, yang kita sudah urutkan mulai belajar masang benik, belajar nyetrika, belajar ngukur, belajar gunting, belajar buat pola, gunting, itu namanya ATP. Alur tujuan pembelajaran diurutkan. Ya. Dari yang paling mudah bagi yang tersulit. Itu. Sudah jelas ya analoginya nggih? Ya, dari sana. Itu untuk memahami CP, TP, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Pak, itu disediakan, sudah ada. Dengan download, disesuaikan dengan jenengan, diubah. Pak, saya bingung, peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Ini nanti kegiatan saya apa? Apa yang saya kerjakan terlebih dahulu untuk mencapai pembelajaran ini? Saya bingung Pak membreakdown-nya kegiatannya. Silakan diunduh, disesuaikan. Kira-kira yang cocok itu yang mana dulu, penjenengan? Gitu. Ya. Kita kembali lagi.
Itu adalah CP. CP adalah tujuan gelondongannya, tujuan akhirnya. TP dan ATP adalah tadi kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk mencapai CP. Begitu. Kemudian setelah itu kita belajar asesmen di awal pembelajaran, baru membuat rencana pembelajaran. Oh, murid saya sudah bisa ini kok. Berarti saya mulai dari sini saja materinya. Begitu. Dalam pelaksanaan pembelajarannya kita berfokus pada pembelajaran terdiferensiasi, setelah itu asesmen dan laporan hasil belajar. Begitu. Kita mulai dari CP. Tadi sudah saya tunjukkan CP itu yang bagaimana, silahkan diukur sendiri. CP 2022 PDF, klik, nah, nanti akan keluar sendiri. Ya, di-download. Di-download. Ya. Tuh, CP sudah disediakan oleh pemerintah. TP tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, ini saya contohkan. Ini di fase B muatan pelajaran matematika. Nah, ini saya kelungi di sini pengukuran. Ini adalah CP. Capaian pembelajaran fase B untuk pengukuran itu ini. Nah, saya besarkan di sini. Nah, selanjutnya kita membuat tujuan pembelajaran. Di sini kan ada pada akhir fase B peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Nah, ini nanti kita breakdown menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Siswa dapat mengukur panjang, siswa dapat mengukur berat, siswa dapat mengukur volume, siswa dapat mengukur luas suatu benda sesuai dengan ini. Sesuai dengan yang ada di CP-nya. Kita breakdown yang ada di sini. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran tadi kan belum urut. Nah, maka dari itu kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tidak urut. Alurnya, tahapannya belum urut. Maka dari itu kita urutkan. Nah, oh yang pertama dapat mengukur panjang dulu. Setelah itu menentukan hubungan antar satuan panjang. Oh, kalau sudah bisa, siswa dapat mengukur luas, kan gitu. Panjang dulu, hubungan antar satuan panjang, baru mengukur luas. Siswa dapat mengukur berat, mengukur hubungan satuan antar berat, mengukur volume, kan begitu. Urutannya, seperti ketika kita mau membuat baju tadi. Itu ATP, alur tujuan pembelajaran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Semoga jelas. Ngantuk ya? Baik. Kalau saya minta untuk berdiri boleh? Boleh, silakan berdiri. Oke. Silakan berdiri Bapak Ibu. Nah, berdiri semuanya ya. Ini nanti saya akan membacakan sebuah cerita. Tono, Tini, Ibu dan Bapak. Sudah pernah? Belum pernah ya. Silakan berdiri. Oke. Tono, Tini, Bapak dan Ibu. Kalau saya bilang nanti bilang nama Tini, Bapak Ibu megol ke kiri, Tono kanan, Ibu ke belakang, Ayah ke depan gitu ya. Nah, kalau semua berarti nanti goyang pinggul ini ya. Jelas ya? Tini ke kiri, Tono ke kanan, Bapak Ibu ke belakang, Bapak ke depan. Baik. Pada hari Minggu, Ibu langsung kembali saja, langsung kembali lagi. Ya, kembali lagi. Pada hari Minggu, Ibu akan pergi ke pasar. Ibu akan mengajak Tini dan Tono. Pada saat itu, Tono dan Tini masih tidur. Sambil menunggu Tono dan Tini bangun, Ayah, Bapak maaf, Bapak ya. Bapak bilang kepada Ibu, Bu Ibu, nanti saya dibelikan celana juga ya, Bu Ibu. Baik Bapak. Akhirnya Ibu
memanggil Tono dan Tini. Tono, Tono, Tini, Tini, bangun. Ayo kita pergi ke pasar. Akhirnya Tono dan Tini segera mandi dan ganti baju. Akhirnya Tono, Tini, dan ibu pergi ke pasar naik becak. Sesampainya di pasar, Tono, Tini, ibu membeli baju sesuai yang dipesankan oleh bapak. Setelah mendapatkan, Tono, Tini, dan ibu pulang ke rumah. Bapak, ini ibu, Tono, dan Tini sudah pulang. Bapak di mana? Oh, bapak diam itu gimana? Bapak di mana? Bapak di mana? Di sini, Bu. Bapak di sini. Apakah pesanan Bapak sudah dapat? Sudah, Bapak. Akhirnya mereka gembira semua. Semua itu gini ya, semua karena mendapatkan baju baru. Terima kasih. Aduh. Mana pegel-pegel, Pak? Oke. Itu bisa dibuat sedikit juga untuk anak-anak ya ketika bosan mereka. Oh, Bapak. Aduh. Kak Mansur menghayati, Bapak. Menghayati sekali, apa lagi Pak Bambang? Wah, terus tadi saya mati, wah semangat sekali. Ketika bilang Bapak, ibu. Ada. Baik. Dalam menyusun TV Bapak Ibu, kita level-level yang ini ada 7 level di taksonomi. Taksonomi belum itu ya, iya. Kita memperhatikan ini juga. Begitu. C1 ya, sampai C6. Untuk asesmen, tadi sebelum membuat rencana pembelajaran kita membuat asesmen. Asesmen diagnostik untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal peserta didik kita. Cepat saja karena waktunya tinggal 5 menit. Nanti saya kena penalti nanti. Asesmen ya, biar cepat nanti. Asesmen ada 3, asesmen diagnostik, asesmen formatif, sumatif. Ya, diagnostik itu tadi sebelum pembelajaran ya, sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran artinya sebelum kegiatan pembelajaran itu boleh, sebelum Bapak Ibu merancang perencanaan pembelajaran juga boleh. Begitu. Ini nanti cepat saja. Waktunya tidak cukup. Oke. Untuk RPP komponennya tadi sudah minimal ada 3, yaitu tujuan, alur pelaksanaan pembelajarannya, dan asesmen. Kalau mau lebih lengkap, monggo, tidak apa-apa, lebih bagus. Begitu. Ini tinggal saja. Kita ke asesmen saja yang terakhir. Oke. Contohnya nanti, kalau Pak, tadi kan modul ajar. Modul ajar itu modul untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari atau RPP. Kalau P5-nya bagaimana Pak modulnya? Nah, nanti dibahas lebih lengkap pada sesi materi yang ketiga, yaitu P5. Nanti begitu pembelajaran proyek. Pembelajaran diferensiasi tadi saya sedikit saja karena waktunya terbatas, begitu. Nah, asesmen formatif. Nah, sekarang saya tanya, ini kalau yang SPG pasti tahu deh. Kalau yang di 2 seperti saya ini ilmunya mentah. Jadi guru mentah itu paro. Asesmen formatif itu apa Bapak Ibu? Monggo. Sebelum semester akhir atau di pertengahan antara atau penilaian harian. Penilaian harian itu formatif. Ada yang lain? Penilaian formatif. Bagaimana Bu Asmi? Penilaian yang dilaksanakan setelah berakhirnya pembelajaran. Setelah berakhirnya pembelajaran. Baik. Kalau sumatif, sudah beberapa apa itu kalau jenisnya materi beberapa materi. PTS, pas itu. Pas itu. Oke, baik.
Kita konfirmasi, G. Baik, boleh. Terima kasih atas tanggapannya. Yang namanya asesmen formatif, Bapak Ibu. Asesmen formatif itu gampangnya gini. Bukan. Saat proses pembelajaran bisa Ya. pembelajaran. Oke. Formatif itu dengan tujuan untuk mengetahui daya serap murid. Ini mau saya lanjutkan tidak? Begitu. Berarti formatif itu tidak harus dinilai. Tidak harus dinilai berupa angka. Kegiatannya di dalam materi berjalan boleh. Misalnya saya mengajarkan tentang ekosistem misalnya. Ekosistem pada hewan atau ekosistem pada sawah misalnya seperti itu. Materinya belum selesai. Tapi di dalam materi ekosistem kan ada beberapa sub-sub materi. Nah, di dalam sub materi untuk berubah ke sub materi berikutnya, itu saya adakan yang namanya tes formatif. Nah, kalau sudah kita lanjut ke sub materi berikutnya. Itu namanya formatif. Kalau sumatif itu adalah kegiatan asesmen yang dilakukan setiap akhir materi. Materi ya, materi. Gitu. Misalnya bilangan terakhir ya sudah, tidak harus nunggu pas. Tidak harus nunggu PTS. Kalau kita sudah materinya sudah selesai, satu bab itu selesai, kita adakan asesmen namanya asesmen sumatif. Begitu. Ternyata tidak selesai. Baik, tidak apa-apa, ini yang terakhir saja Bapak Ibu. Yang oke, ini yang contoh rapotnya saja ya. Rapot kurikulum merdeka. Nah, seperti ini kurang lebih. Contoh rapot kurikulum merdeka, contoh seperti ini. Pendidikan agama dan budi pekerti 80. Ini nanti di sini capaian kompetensinya diisi apa? Mengisinya 1. Boleh menggunakan materi yang diajarkan. Seperti tadi tujuan pembelajaran tadi loh, Bu. Nah, itu ditulis di sini boleh. Ananda Edo sudah mampu. Tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Pak, nunggu aplikasinya. Wah. Tapi yang paling penting kita tahu alurnya, itu yang paling penting. Begitu ya. Kalau pakai aplikasi itu kan alat bantu. Iya, begitu ya. Nah, capaian kompetensi ini isinya adalah tadi TP, tujuan pembelajaran. Si Edo bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu. Isinya itu. Dengan rata-rata dari ini adalah pengolahan dari asesmen sumatif. Sumatif Bapak Ibu. Ya, nilai ini adalah rata-rata dari sumatif. Gitu. Ekstrakurikuler seperti biasa, di bawahnya seperti biasa. Itu. Dari sini karena sudah jam 12 nanti saya sudah dipetelengi Pak Babang gitu ya. Kiranya itu dulu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Materi hari ini saya sampaikan ke Pak Babang dan Pak Boyo. Nanti kersane juga bagi ngoten nggih. Saya menyadari banyak sekali kekurangan saya, begitu. Sebelum saya akhiri, kita refleksi sebentar, kita konfirmasi sebentar. Ya, baik, kita jawab bersama-sama. Kita jawab bersama-sama sebelum pulang. Sebetulnya kurikulum merdeka terdiri dari pembelajaran intrakurikuler dan penguatan profil pelajaran Pancasila. Benar atau salah? Benar, ya, benar, Bapak Ibu. Kurikulum merdeka capaian pembelajaran dibuat oleh guru
Tidak. Benar atau salah? Salah. Salah. Salah nggih? Ya, salah. Mapel IPA diajarkan mulai kelas 1? Kelas berapa? Kelas 3. Wah, kelas just wae. Just kelas 3 ya, kelas 3. Dalam kurikulum Merdeka bahasa Inggris merupakan mapel wajib? Salah, pilihan. Ya. Tidak terdapat silabus. Benar atau salah? Benar. Wah, ini pokoknya diangkat. Ya, betul. Perencanaan pembelajaran harus dalam bentuk modul ajar. Salah. Boleh berupa RPP. Boleh memodifikasi sesuai karakteristik kelasnya. Nomor diperbolehkan menyampaikan materi tidak menurut. Boleh. Nah, merdeka kok. Terdapat 3 asesmen. Diagnostik, formatif, sumatif. Benar. 10. Asesmen sumatif hanya dilakukan saat tengah semester dan akhir semester. Benar apa salah? Salah. Di akhir materi. Dalam kurikulum Merdeka ada 3 ranah. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Berapa salah? Salah. Hanya 1 ya. Salah. 12. Nilai rapor hanya berupa deskripsi? Salah, baru saja ada nilai, ada deskripsi. Yang terakhir, berisikan nilai-nilai berupa angka dan bilangan setiap semester? Salah, berupa deskripsi saja. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Mohon maaf untuk segala kesalahan saya Bapak Ibu. Misalnya ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah semata-mata dari kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang suka saya suruh berdiri tadi, saya mohon maaf. Begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.